Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya. Kita sore ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pemrograman. Oke, berikutnya setelah kita mempelajari bagaimana memahami tentang proses membuat algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah, algoritma yang akan digunakan untuk membuat program. Kemudian kita memahami tentang komputer itu seperti apa. Kalau kita sederhanakan menjadi seperti ini, ada bagian input, kemudian ada output, ada proses. Nah, di sini. Nah, secara umum maka yang namanya pengolahan data ya di sini, mengolah data itu di dalam komputer itu sebenarnya cuma ada 3 operasi dasar. 3 operasi dasar sebenarnya. Yang pertama disebut sebagai assignment. Yang kedua kita sebut sebagai proses membaca, yang kita sebut dengan read, membaca input. Yang ketiga adalah write, menuliskan output, mengeluarkan. Jadi di dalam program komputer ini ada 3 operasi dasar. Nah, assignment adalah proses memasukkan data ke dalam memori komputer, di dalam memori komputer. Jadi kita zoom ini memori komputer, jadi seolah-olah seperti ini ya. Jadi di dalamnya itu bisa kita anggap banyak kotak-kotak seperti ini, banyak tempat-tempat ya atau memori komputer ini untuk menyimpan data. Nah, satu tempat di dalam memori komputer itu digunakan untuk menyimpan data ini disebut dengan variabel. Jadi variabel adalah nama dari memori komputer untuk menyimpan data. Ini ada variabel yang ke-1, ini variabel kedua gitu ya. Nah, variabel ini punya nama, bisa diberi nama. Ya, perlu diberi nama ya. Nah, nama variabel ini diserahkan kepada kita. Ya, pada saat kita membuat program, maka supaya kita memahami program yang kita buat, maka variabel ini perlu diberi nama. Nah, variabel ini diberi nama dengan misalnya kalau kita lihat kasus yang pertama tadi adalah variabel panjang misalnya. Nah, ini adalah nama variabel panjang. Kemudian kalau assignment itu adalah proses mengisi data ke dalam variabel panjang. Jadi kalau misalkan ini kita beri nama panjang gitu ya. Kemudian kita mengisikan ke dalam ini, itu perintahnya dengan menggunakan dinyatakan dengan tanda panah ke kiri. Tanda panah ke kiri itu menyatakan variabel panjang diisi dengan suatu data, misalnya diisi dengan 5. Ini. Jadi assignment dinyatakan dengan tanda panah ke kiri. Mengapa di dalam pseudocode kita menggunakan tanda panah ke kiri? Artinya kita mengisi hasil perkalian ini. Maaf, ini juga jadi perlu diperbaiki di sini ya. Ini panjang dan lebar ya, supaya lebih jelas. Jadi, nah, read ini adalah membaca input dari luar ke dalam memori, dinyatakan dengan read.
Jadi kita bisa misalnya ini punya variabel namanya P, kemudian meminta input dari input untuk memasukkan ke dalam variabel P, maka dengan menyatakan perintahnya read. Gitu. Nah, bagaimana kita mengeluarkannya? Dengan menggunakan perintah write. Write P. Jadi ini ke alat output. Ini pakai write. Write P misalnya. Berarti mengeluarkan isi variabel ini, isi memori dengan nama variabel ini yang namanya P ke alat output. Ini adalah operasi dasar ya. Nah, di dalam operasi dasar ini kita sudah melihat contoh bagaimana melakukan pembacaan data dari luar ke dalam memori komputer dengan menggunakan perintah read yang dinyatakan dengan read kemudian nama variabelnya gitu. Write nama variabel. Di sini kita melihat kita melakukan bagaimana memasukkan data dari alat input ke dalam variabel memori dengan menggunakan perintah read, kemudian mengeluarkannya dengan menggunakan perintah write. Kemudian kita juga bisa melakukan proses pengisian langsung ke dalam variabel dengan menggunakan operasi yang disebut dengan assignment yang menggunakan tanda panah ke kiri. Nah ini selalu bahwa yang di sebelah kiri di dalam assignment itu adalah nama variabel, yang sebelah kanan adalah datanya. Baik, berikutnya adalah kita melihat di sini ada data yang dimasukkan ke dalam variabel, ke dalam memori ya. Nanti kalau saya ngomong variabel, saya bicara variabel berarti adalah satu tempat di dalam memori komputer yang digunakan menyimpan data. Data yang diolah oleh komputer secara mendasar itu dibedakan menjadi, jadi ada 3 tipe data dasar ya. Yang satu numerik atau bilangan ya, satu nilai. Yang kedua alfanumerik. Ini disebut alfanumerik, ini adalah alfabet dan numerik. Jadi semua data berupa angka disebut bilangan, disebut dengan numerik. Jadi ini adalah data yang bisa diproses secara matematis. Itu disebut dengan data numerik. Kemudian data alfanumerik adalah data yang sifatnya tekstual, yang di dalamnya ada bilangan juga, misalnya data nomor rumah, kan gitu. Nah, makanya disebut dengan alfanumerik, gabungan antara alfabet dan numerik. Nah, di dalamnya juga sebenarnya ada tanda baca juga. Nah, kita wakili dengan alfabet seperti itu ya. Atau di dalam ini kita kenal juga ada yang disebut dengan data karakter. Ini yang lebih dikenal luas ya. Nah, kemudian yang ketiga, data yang disebut dengan data boolean. Nah, data boolean itu adalah data yang hanya punya nilai 2 macam, true atau benar dan salah, false. Nih, benar atau salah. Jadi hanya ada 2 macam datanya, true atau false. Nah, kalau kita menyatakan data numerik itu dengan menulis misalnya 28, 25,2 misalnya. Nah, ini adalah data-data numerik. Nah, data numeriknya bisa berupa bilangan bulat atau bisa juga data bilangan desimal.
Ini tidak masalah yang mana saja. Nah, ini kalau numerik itu bisa dibedakan lagi nanti menjadi data bilangan bulat dan data bilangan desimal seperti itu. Bilangan bulat kita kenal dengan integer, ini desimal atau float seperti itu. Nah, kemudian kalau data numerik, alfanumerik atau karakter itu selalu ditulis dengan diberi apostrof, tanda petik. Misalnya Budi, ini data nama berupa Budi. Ini harus pakai apostrof menuliskannya. Jalan Siliwangi nomor 1 pakai apostrof. Ini untuk 1 kalau dinyatakan dengan ada apostrof berarti adalah alfanumerik, bukan numerik. Ini misalnya 23. Nah, data 23 ini adalah data alfanumerik. Kalau saya menulisnya 23, maka ini adalah data numerik. Kalau boolean udah jelas true atau false itu. Nah, nanti cara menyatakan true atau false di dalam bahasa pemrograman ada yang menyatakan 1 dengan 0 atau yang selain 0 seperti disebut true. Nah, itu nanti kita lihat pada saat kita mempelajari bahasa pemrograman ini. Nah, data-data ini kita harus masukkan ke dalam variabel. Nah, variabel ada variabel yang untuk menyimpan nama, maka variabel nama diisi dengan Budi. Ini alamat, ada variabel alamat diisi dengan Siliwangi nomor 1 seperti itu. Kemudian ada informasi umur. Umur itu adalah suatu bilangan, maka kita masukkannya 23. Nah, kita bisa menyatakan ada nomor rumah dengan menyatakan 23 seperti ini. Artinya hanya keterangan saja. Nomor rumah kadang-kadang dikasih A, B, C seperti itu. Ada juga yang tidak pakai A, B, C-nya juga. Nah, ini tentang data. Kemudian dilakukan pemasukan data ke dalam variabel nama, variabel alamat seperti ini dengan proses assignment. Oke, ini operasi dasarnya ya. Jadi ada 3 macam. Nah, di dalam operasi dasar assignment itu hanya ada 2 macam. Jadi di dalam proses assignment itu ada yang disebut dengan proses inisialisasi, proses memberi nilai awal. Jadi assignment itu dibedakan menjadi proses yang disebut dengan inisialisasi. Terus ada proses yang disebut mengganti. Ini proses assignment. Nah, inisialisasi adalah proses memberi nilai awal. Jadi misalnya P diisi dengan 5. Jadi P awalnya diisi 5. Kemudian P di sini diisi lagi dengan 6. Maka P yang ini diganti isinya. Jadi variabel P diisi dengan 6. Ini prosesnya ya. Jadi kemudian ada L, variabel L isinya 7. P diisi dengan L. Artinya variabel P isinya diganti dengan isi dari variabel L. Maka P di sini adalah berisi 7. Gitu.
Nah, kita sudah mengenal ada proses assignment. Nah, di dalam proses pengolahan data itu ada yang disebut dengan operator ya. Jadi ada operator adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan data ya. Misalnya secara matematis pengolahan data itu di dalam itu untuk perhitungan data numerik, pengolahan data numerik, maka ada operator yang kita kenal dengan operator penjumlahan ya, dengan tanda plus. Nih ada operator ya. Operator itu adalah alat untuk melakukan proses pengolahan data numerik. Untuk yang numerik ada plus, tambah, minus untuk mengurangi. Kemudian untuk perkalian ini kita nyatakan dengan asterisk. Jadi bintang seperti ini. Kemudian untuk pembagian dinyatakan dengan garis miring. Jadi misalnya kita ingin menghitung luas. Jadi luas diisi oleh panjang kali lebar. Nah ini kita melakukan manipulasi data dengan menggunakan operator kali. Nah ini adalah ini. Nah di dalam pelaksanaannya ini ada skala prioritas. Perkalian dan pembagian akan dilakukan terlebih dahulu sebelum penjumlahan dan pengurangan. Jadi itu skala prioritasnya. Perkalian dan pembagian ini sama derajatnya, akan dilakukan terlebih dulu, baru berikutnya penjumlahan dan pengurangan. Ini seperti ini. Nah ini kira-kira untuk prosesnya. Jadi kita kenal ada operator. Untuk saat ini kita bicara tentang operator numerik saja dulu. Nah selain ini ada operator tambahan yang disebut dengan operator modulus ya, mod. Ini adalah operator yang digunakan untuk melakukan pembagian sisa. Pembagian sisa ini maksudnya adalah kalau kita 5 dibagi 2, hasilnya adalah 2 sisa 1 ya. Kalau kita nyatakan dengan ada sisa. Kalau kita nyatakan dengan bilangan desimal, maka ini jadi 2,5. Oh iya, untuk ini kita komanya kita pakai titik ya, 2,5, 2,5. Ini untuk kebiasaan saja karena dalam pemrograman kita menggunakan notasi bukan notasi Indonesia, notasi dari Amerika atau bahasa Inggris, menggunakan titik sebagai pengganti tanda desimal komanya. Nah, ini kalau kita ingin mendapatkan nilai desimalnya 2,5. Nah, kalau kita ingin mendapatkan dinyatakan dengan 2 sisa 1, kita ingin mendapatkan sisanya saja, maka kita menggunakan 5 mod 2. Itu maka yang dihasilkan nanti adalah sisanya 1. Ini hasilnya adalah 1. Karena kita menggunakan operatornya mod. Baik, kita sudah mengenal operasi dasar, kemudian tipe data, 3 tipe data dasar. Nah, berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang konstruksi dari suatu program. Ya, konstruksi program. Nah, konstruksi program itu ada 3 konstruksi utama di dalam program. Jadi ada 3 konstruksi program. Yang pertama kita kenal sebagai sequence atau urutan. Yang kedua kita kenal sebagai selection atau pemilihan.
Dan yang ketiga adalah pengulangan. Iteration atau repetition. Di dalam program, di dalamnya sebenarnya hanya ada 3 konstruksi utama. Ada sequence, selection, dan iteration, ya, pengulangan. Oke. Sequence adalah suatu konstruksi program yang normal saja. Seperti tadi kita sudah mengenal tentang membuat algoritma untuk program menghitung keliling dan luas dari suatu persegi panjang. Kita pertama kali membaca data panjang, kemudian membaca data lebar, kemudian keliling diisi adalah 2 kali panjang tambah lebar. Luas adalah panjang kali lebar. Nah, ini adalah konstruksi yang disebut dengan sequence, urutan. Pertama lakukan ini, kedua, ketiga, keempat. Ini adalah proses. Sequence itu, urutan itu selalu dieksekusi dari baris paling atas ke bawah. Jadi urutannya seperti ini, dari atas ke bawah. Nah, ini kita baru melakukan proses untuk membaca data, kemudian melakukan pengolahan. Nah, untuk mengeluarkannya pakai write, mengeluarkan kelilingnya, write K. Ini nilai kelilingnya, write L, luasnya. Nah, ini algoritmanya, algoritma untuk menghitung keliling dan luas dari persegi panjang. Data panjang dan lebarnya dibaca dari alat input atau keyboard. Nah, ini tentang sequence. Nah, sampai sini kita sudah mendapatkan tentang konstruksi program sequence. Nah, setelah kita mempelajari ini, maka berikutnya adalah kita sedikit berlatih tentang bagaimana membuat algoritma untuk menukar isi 2 buah variabel. Menukar isi 2 buah variabel. Maksudnya begini. Saya punya variabel A diisi dengan 7. B diisi dengan 5. Kalau saya tulis write A, berarti yang ditampilkan di output adalah 7. Write B, maka yang dituliskan di output adalah 5. Nah, ini adalah yang seperti ini. Nah, saya ingin bagaimana membuat algoritma yang kalau saya write A isinya menjadi 5, write B isinya menjadi 7. Nah, berarti di sini ya, di antara ini kita harus ada proses menukar, mempertukarkan di sini. Mempertukarkan isi A dan dengan B. Nah, bagaimana algoritmanya untuk mempertukarkan isi A dengan isi B? Sehingga pada saat menuliskan write A diisi dengan write B, itu adalah terbalik isinya. Yang tadinya isinya A menjadi isinya B, yang isinya B menjadi isinya A. Nah, ini bagaimana ininya, algoritmanya.
untuk menukarkan ini. Kita lihat di sini, maka kita kan bisa melihat untuk menukarkan ini berarti kita perlu satu variabel tambahan sebagai penampung. Jadi mempertukarkan A dengan B adalah kita perlu mempunyai variabel C misalnya. C diisi dengan B. Jadi isi B kita salingkan ke C. Kemudian isi B diganti dengan isi A. Nah, setelah itu A diisi dengan C. Nah, ini adalah algoritma untuk melakukan proses mempertukarkan isi dua buah variabel. Nah, ini adalah proses mempertukarkannya. Berarti kalau kita punya seperti ini, maka yang ditampilkan adalah seperti ini. Proses mempertukarkan ini harus kita hafal. Jadi kita harus selalu untuk menukarkan isi dua buah variabel, ya ini algoritmanya. Algoritma yang ini adalah algoritma yang generik, jadi umum digunakan. Nah, kadang-kadang ada juga soal bagaimana kalau datanya numerik, terus kita tidak perlu pakai variabel tambahan. Ada, kita harus melakukan proses penjumlahan dan pengulangan, tapi kita tidak bahas dulu, karena yang paling penting adalah kita memahami proses yang umum, ya. Nah, ini B-nya ini dimasukkan dulu ke dalam variabel ini, kita salingkan, kemudian B-nya diganti dengan A diganti dengan C. Jadi prosesnya adalah kita salingkan dulu, kemudian kita ganti gitu ya, seperti itu. Ini yang perlu kita pahami. Jadi ini adalah algoritma dasar yang programmer ini sudah ada di luar kepala. Jadi kita benar-benar sudah hafal istilahnya. Oke, ini adalah tentang konstruksi awal ya, tentang konstruksi program yang kita sebut dengan sequence. Berikutnya adalah semacam PR ya, latihan. Kita latihan untuk bagaimana membuat algoritma program untuk mencacah, istilahnya mencacah suatu bilangan menjadi komponennya. Jadi mencacahnya dalam hal ini contohnya adalah kita ingin mencacah suatu bilangan. Jadi kita waktu SD pernah belajar tentang berhitung pertama kali. Itu kita berhitung, kita perlu mengenal angka. Misalnya kita punya angka 537. Nah, kita akan tahu bahwa di sini ada 500-an, 30-an, 7 satuan. Nah, bagaimana membuat algoritmanya? Nah, datanya bisa berubah-ubah ini. Jadi datanya adalah baca data dari input, baca data dari keyboard, misalnya satu bilangan read A gitu. Nah, kemudian bilangan A yang dimasukkan dari keyboard selalu bernilai antara 0 sampai dengan 999. Jadi ini sudah ada ketentuannya bahwa angkanya 0 sampai dengan 999. Nah, cacah data yang dimasukkan ke dalam variabel A ini. Nah, algoritmanya bagaimana? Nah, untuk bisa membuat ini maka kita harus mengkombinasikan antara penggunaan operator mod ya, untuk mendapatkan sisa. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan 500-an.
Jadi kalau komponen ini selalu kita lihat untuk mendapatkan nilai bilangan ratusannya, kita membagi ini kan dengan menggunakan mod 100 supaya kita dapat angka 5-nya. Nah, kemudian untuk mendapatkan 3-nya, maka kita perlu menggunakan modnya dengan 10. Nah, sisanya itu pasti adalah satuannya. Nah, ini PR, jadi PR-nya gitu. Bagaimana membuat algoritma untuk melakukan proses mencacah bilangan yang dimasukkan dari keyboard, yang dimasukkan dari alat input ya. Kemudian bilangan yang dimasukkan tadi dicacah dengan menggunakan program. Jadi kita bagaimana membuat algoritma programnya untuk mencacah bilangan yang dimasukkan dari keyboard, kemudian menuliskan hasilnya. Nilai yang dimasukkan dari keyboard itu antara 0 sampai dengan 999, sehingga nanti outputnya adalah berapa ratusan, berapa puluhan, berapa satuannya. Oke, untuk materi kali ini sampai dengan ini dulu, sampai dengan sequence ya, urutan. Baik, untuk materi hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.